Sebuah objek eksperimen mencari makna kehidupan. Itulah yang dialami oleh Akiba dalam manga Eternal Sabat. Komik ini berjumlah 8 volume dan dibuat oleh Fuyumi Souryo dan diterbitkan oleh Level Comics dengan rate dewasa dan dirilis pada tahun 2010. Sinopsisnya bercerita tentang Akiba, makhluk hasil eksperimen yang mencari makna kehidupan. Ia bisa membaca pikiran, mengubah pikiran orang lain, dan ia juga bisa masuk sekaligus membun-bun orang hanya melalui pikirannya. Tetapi Akiba bukan makhluk jahat. Ia menggunakan kekuatannya hanya untuk mencari makna dari kehidupan. Karena manusia yang dia tahu itu adalah jahat. Karena di hasil eksperimen, dia dihidupkan hanya untuk diteliti, makanya dia berasumsi kalau manusia itu jahat. Di sisi lain, Akiba memiliki klon bernama Ishak. Berbeda dengan Akiba, Ishak ini masih anak-anak, jadi kayak beda berapa tahun lah. Dan pikirannya sangat liar. Dia seringkali membun-bun manusia untuk kesenangan pribadi. Pokoknya Ishak ini kebalikan dari Akiba. Kini Akiba harus menghentikan Ishak agar tidak ada lagi korban jiwa. Manga ini menarik banget karena berbicara soal kehidupan. 4 volume awal itu gue suka banget. Sekilas manga ini terlihat seperti Inuyashiki, di mana ada kakek dan anak muda mendapatkan kekuatan hebat. Bedanya si kakek jadi penolong dan si anak muda ini jadi jahat. Sekilas mirip sekali, tapi isi ceritanya jauh berbeda. Manga ini lebih ke berbicara seputar kehidupan dan eksistensi manusia di muka bumi. Beda dengan Inuyashiki yang fokusnya ke action antara si kakek dan si anak muda. Sekilas tidak ada adegan action dalam manga Eternal Sabat ini. Karena yang utama di sini adalah dramanya antara Akiba yang bukan manusia dengan Kujo, seorang ilmuwan cantik yang sebelumnya tidak tertarik oleh apapun. Di sisi lain, hubungan antara Akiba dan Ishak sangat rumit. Mereka harus saling membun-bun, tapi di sisi lain mereka seperti saling memiliki satu sama lain. Karena di dunia ini yang mengerti Ishak hanya Akiba. Jadi drama seputar dua makhluk ini itu kayak benar-benar kuat banget lah antara Ishak dan Akiba ini. Jadi selain cerita yang bagus, manga ini juga berhasil membuat gue terpukau dengan stylenya yang unik dan menarik. Lihat aja visual saat Akiba memasuki tubuh manusia, digambarkan dengan sangat bagus dan nampak sangat powerful. Komik ini juga memberikan halaman warna di hampir setiap volumenya. Bahkan hampir semua volume itu ada 4 halaman warna. Gue suka banget sama komik ini, walaupun volume 5-7 isinya hanya seputar perasaan manusia yang tidak berkesudahan kayak dipanjang-panjangin gitulah. Dan komik ini tidak untuk semua orang karena pembahasannya juga lumayan berat. Isi konten yang sangat eksplisit dan rate-nya juga dewasa. Gue kasih nilai 4 dari 5 untuk komik ini. Komik ini gue jual dan sudah gue posting di marketplace. Ada minus di volume 2, sobek sedikit bisa dilihat. Dan volume 3 nya agak kaku di bagian atas, lebihnya aman seperti pada video ini. Next, gue mau baca convenience store DMZ karena banyak banget yang DM gue untuk ngebahas komik itu. Dan setelah itu gue bakal lanjut ke komik Yu Yu Hakusho karena emang itu pengen banget gue baca lah.